Oke, jadi Lapo Porcea ini awalnya idenya datang dari founder kita, Pak Marwar Sirait, ya, Menteri Perumahan dan Pemukiman. Jadi beliau punya ide untuk bawa Lapo ini ke level internasional. Kebetulan saya beberapa kali diberi kesempatan untuk masak untuk beliau, kemudian beliau ajak saya untuk bergabung membuat konsep dari awal hingga terbentuknya Lapo Porcea ini. Buat saya ini sebuah tantangan karena belum ada yang pernah melakukan. Dengan background saya juga yang bukan dari masakan Indonesia sebelumnya, makanya saya mencoba untuk menggabungkan apa yang sudah saya pelajari selama ini, yang saya jalani, dengan konsep yang kita mau coba untuk sajikan ke masyarakat. Jadi kalau untuk makanan yang kita sajikan di Lapo Porcea, pada dasarnya makanan-makanan yang ada di Lapo pada umumnya kita punya di sini. Jadi seperti saksang, arsik, kemudian kita punya ayam napi nadar, kita punya nila bakar tinombur, panggang pun kita punya, tapi kita bikin sedikit berbeda dengan panggang yang ada di Lapo. Panggang kita itu ada beef dan ada pork. Jadi masing-masing kategori punya 3 macam jenis yang berbeda. Jadi untuk beef sendiri ada 3 macam, pork ada 3 macam. Nah, kita coba untuk sajikan jenis yang berbeda ini supaya masyarakat pun dapat perbandingan perbedaan kualitas bahan. Yang ternyata efeknya sangat positif buat customer. Jadi seperti contohnya pork, kita ada pork yang lokal, ada pork dari Spain, dan ada pork dari Jepang. Waktu kita sajikan pertama kali, orang punya kecenderungan skeptical sama makanan yang produknya asalnya dari lokal biasanya. Karena ya di masyarakat mungkin produk lokal seringkali dipikir kalah jauh sama produk internasional. Tapi waktu kita sajikan 3 jenis pork itu di satu piring yang sama, orang jadi punya kesempatan untuk membandingkan secara langsung produk kita dengan produk luar. Dan ternyata produk kita nggak kalah jauh. Jadi waktu mereka makan itu 3 item, menurut mereka perbedaannya tidak signifikan. Masing-masing punya ciri khas rasa sendiri yang unik, tapi bukan berarti yang lokal itu ternyata kalah sama yang dari Jepang dan dari Spanyol. Gitu. Sama beef juga sama, kita punya wagyu lokal dari Lampung, yang breedingnya dari Lampung, sama kita pakai 2 macam wagyu lain, satu dari Australia, yang juga sebenarnya origin sapinya sama seperti yang di Lampung, jadi origin sapinya dari Jepang, mereka bawa ke Australia, lalu mereka breed di sana. Yang dilakukan oleh produsen wagyu dari Lampung ini juga sama, jadi mereka ambil breed sapi dari Jepang, mereka ternakan di sini. Jadi kenapa item-item itu kita pilih supaya perbandingannya juga jadi apple to apple. Kalau kita bisa berikan perbandingan itu dan orang bisa jadi appreciate produk lokal, it's a plus point buat kita. Karena tujuan kita utamanya adalah untuk bawa makanan Indonesia ini ke level yang lebih tinggi. Untuk memulai memperkenalkan makanan Lapo, otomatis kita juga nggak bisa terlalu eksperimental. Jadi apa yang kita lakukan hanyalah basically refining apa yang sudah ada. Jadi dari makanan yang originalnya mungkin kayak contoh saksang. Saksang pada umumnya dia pakai potongan daging babi kecil-kecil, dimasak dengan bumbu saksang. Ada yang pakai darah, ada yang tidak pakai darah. Yang kita lakukan di sini, kita ganti potongan daging babinya. Jadi kita ganti dengan potongan daging babi bagian pipi supaya dia punya balance lemak sama dagingnya lebih baik. Kemudian cara masaknya kita perbaiki. Bumbunya kita tidak pakai darah, jadi kita pakai kelapa bakar. Sebenarnya kalau di aslinya pun ada namanya saksang naso margota, jadi dia nggak pakai darah. Untuk alasan health dan karena kita mau bawa ini ke level internasional, jadi kita harus main sedikit aman masalah hygiene, masalah kesehatan dari makanan tersebut. Jadi
memang kita pilih yang tidak pakai darah. Uh, Memang respons dari customer pun bercampur lah. Jadi ada yang oke dengan tidak pakai darah karena menurut mereka itu lebih aman. Ada juga yang sebenarnya cari masih pakai dengan darah. Tapi ya kita coba jelaskan, kita coba berikan mereka pengertian kenapa kita nggak pakai darah. Ya so far mereka bisa terima. Sebenarnya makanan lapo pun nggak semuanya bahan dasarnya pork. Jadi mereka juga banyak pakai ikan mas, mereka banyak pakai ayam. Makanya kenapa di menu kita pun banyak menu-menu yang sebenarnya bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak mengkonsumsi babi. Jadi bukan cuma yang muslim aja, sebenarnya yang lain pun banyak yang nggak mengkonsumsi babi karena mungkin diet, karena masalah kesehatan, jadi mereka nggak konsumsi. Kita juga coba untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk cater orang-orang yang nggak bisa makan pork, makanya kita masaknya pun kita pisah. Kemudian memang pada dasarnya makanan Batak pun yaitu ada yang bahan dasarnya bukan babi, contohnya ayam napi nadar, kemudian ada nila tinombur, ada arsik ikan mas, biasanya juga disajikan untuk pesta-pesta Batak tuh arsik ikan mas. Jadi kita pun ada opsi menu seperti itu. Kemudian kayak naniura juga biasanya mereka pakai ikan mas. Kita di sini kita tambahkan beberapa opsi yang lebih premium seperti naniura hamachi, kemudian kita ada scallop, ada oyster, tapi kita juga tetap ada menu yang menggunakan ikan mas. Supaya orang yang memang lebih adventurous mau coba untuk mencoba originalnya ikan mas yang di naniura seperti apa pun bisa datang ke sini dan coba. Untungnya di Jakarta karena mungkin kota besar, jadi kita tidak kesulitan untuk dapat bahan-bahan Sumatera Utara. Beberapa item kita memang kirim langsung dari sana, karena memang ada perbedaan kualitas yang sudah lama di sini dan yang baru dikirim gitu. Tapi sejauh ini sih kita belum menemukan kesulitan masalah bahan atau masalah bumbu sih. Bumbu utama yang kita pakai di sini tuh ada andaliman, ada rias atau kecombrang. Kalau kita di Pulau Jawa biasanya bilangnya kecombrang atau honje. Kemudian ada ute jungga atau asam jungga, itu yang bentuknya seperti jeruk purut tapi agak besar. Kemudian ada asam cikala, itu ada sebenarnya buah dari kecombrang. Jadi kalau di Sumatera Utara mereka pakai kecombrang itu dari batang, bunga, hingga buahnya. Gitu. Salah satu alasan kenapa kita mau jalankan proyek ini karena kita lihat ada peluang yang sangat besar untuk makanan Indonesia masuk ke level internasional. Dengan keragaman bumbu, kekayaan rasa dari makanan Indonesia, kita optimis kalau makanan Indonesia ini sebenarnya cocok di lidah internasional. Tentu saja dengan sedikit adjustment dari kita, para chef, untuk bisa bawa makanan ini lebih diterima di lidah internasional. Karena memang makanan itu kan sifatnya kultural. Jadi biasanya apa yang ditemukan di daerah sekitar orang itu bertempat tinggal, itu akan jadi kuliner dari sana. Makanya makanan itu sifatnya juga personal. Untuk bisa memperkenalkan hal yang sifatnya personal, kita mau nggak mau harus ada adjustment sedikit supaya masuknya nggak terlalu memaksa lah. Dan waktu kita coba trial menu kita di Lapo Porcea ini ke owner, ke keluarga owner yang sebenarnya juga campur dari mayoritas suku yang berbeda-beda, ternyata mereka semua bisa appreciate apa yang kita kerjakan. Makanya kita sangat optimis kalau makanan yang kita sajikan di Lapo Porcea ini someday akan jadi makanan yang bisa diperkenalkan di dunia internasional di luar negeri sana. Kalau minuman khas, kita di Lapo Porcea kita juga serve minuman-minuman seperti jus martabe, itu yang khas dari sana.
Kemudian kita ada bikin koktail juga dengan bahan dasar barang-barang dari North Sumatra, dari Sumatera Utara. Contohnya ada honje mule, terus kita ada bikin minuman rujak, kemudian kita ada minuman rokok timun yang bahan dasarnya timun dan kelapa. Jadi dari awal kita desain Lapo Porcea, kita pelajari dulu karakter orang Batak itu biasanya seperti apa. Jadi memang mereka ini punya kesukaan untuk berkumpul, merayakan sesuatu, makan bersama keluarga, makan bersama kerabat. Lalu mereka akan nyanyi, mereka akan ya berpesta lah. Jadi mereka tuh menganggap makan itu sebagai sebuah selebrasi. Makanya kenapa desain restorannya pun kita punya panggung untuk performance, kita bikin ruangan tengahnya plong, kotak, supaya tempat ini juga bisa mengakomodasi acara-acara orang. Jadi karena kita mau memperkenalkan tradisi Batak, kita juga mau memberikan experience orang untuk beracara di Lapo seperti orang Batak dengan gayanya mereka masing-masing. Jadi mungkin mau acara gereja di sini bisa, mau ulang tahun di sini juga posisinya enak untuk mereka berpesta, mau merayakan apapun tempat kita memang sudah didesain untuk bisa mengakomodasi permintaan seperti itu.